Shalom anak-anak, selamat pagi. Puji Tuhan, kita kembali dalam pembelajaran daring kita ya di semester yang baru ini, yaitu semester 2. Kita bersyukur di semester 1 kita sudah melewati dengan penuh sukacita dan anak-anak juga sudah mendapatkan hasil yang baik, dan biarlah di semester 2 ini anak-anak bisa lebih semangat lagi ya untuk meraih prestasi ya, ditingkatkan lagi, karena setelah semester 2 kita akan naik di kelas 3. Jadi anak-anak lebih serius lagi ya di semester 2. Nah, kali ini di pembelajaran daring kita masuk di tema yang kelima anak-anak ya, yang berjudul pengalamanku ya. Di subtema 1, pengalamanku di rumah, di pembelajaran 1 dan 2. Silakan anak-anak menyimak ya, karena anak-anak mungkin belum menerima buku, jadi bisa disimak dari video ini. Ini ibu ambil dari buku Bu Pena ya. Nanti setelah anak-anak dapat buku Bu Penanya, anak-anak bisa membuka kembali dan belajar diulang ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah ya. Pembelajaran 1 dan 2. Selamat menyimak anak-anak. Jangan lupa baca renungan terlebih dahulu dan berdoa. Tetap semangat. Selamat mendengarkan. Nah, di pengalamanku di rumah untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang menjelaskan ungkapan permintaan maaf ya. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan ya. Jika berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Gunakan kata maaf saat meminta maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Nah, di bawah itu ada contoh percakapan anak-anak antara Dedi dan Ibu. Coba kalian perhatikan ya. Apa isi percakapan mereka? Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Lalu Dedi menjawab, maafkan aku Bu, aku sudah tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Ya, tidak apa-apa, kata ibu ya. Ya, tidak apa-apa nak, lain waktu kamu harus memeriksanya terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Baik Bu. Nah, ini adalah percakapan antara Dedi dan Ibu ya. Dedi meminta maaf ya karena tidak sengaja membuang pulpen Ibu ya. Bagaimana Dedi meminta maafnya dengan santun, dengan lembut ya. Maafkan aku Bu. Nah, di situ ada kata-kata permintaan maaf. Nah, untuk selanjutnya di situ ada latihan soal ya. Kalian bisa lihat di sana ada percakapan antara Beni dan Dedi. Coba kita baca bersama-sama ya. Di sana ada nomor 1, 2, dan 3 di percakapan itu, supaya kita bisa menjawab untuk bagian yang B ya. Coba kita lihat di sana di nomor 1 di percakapan yang A itu. Maafkan aku Beni, aku tidak sengaja mematahkan pensilmu. Lalu yang nomor 2, tidak apa-apa Dedi, lain kali kamu harus berhati-hati ya. Lalu yang ketiga, terima kasih Beni, nanti pensilmu akan kuganti dengan yang baru. Nah, di situ ada percakapan antara Beni dan Dedi. Yang meminta maaf itu adalah Dedi ya. Yang meminta maaf itu Dedi karena pensilnya Beni dia patahkan ya. Dia minta maaf dengan si Beni ya. Dedinya minta maaf dengan Beni. Nah, dari situ kita bisa jawab pertanyaan yang bagian B. Nomor 1. Kepada siapa Dedi meminta maaf? Kepada Beni ya. Mengapa Dedi meminta maaf? Karena tidak sengaja telah mematahkan pensil Dedi. Lalu
Mengapa? Oh, tidak sengaja mematahkan pensilnya Benny ya. Dedinya minta maaf karena tidak sengaja mematahkan pensil Benny. Bagaimana tanggapannya Benny setelah Dedi minta maaf? Dia tidak marah ya, tetapi meminta agar Dedi lebih berhati-hati menggunakan pensil. Lalu apa yang akan mereka lakukan bersama selanjutnya? Si Dedi akan mengganti pensilnya Benny dengan yang baru ya. Dia tetap bertanggung jawab ya. Dia akan mengganti pensilnya Benny dengan yang baru. Bagaimana menurutmu sikap Benny dan Dedi? Nah, menurut kalian, apakah sikap mereka bisa kita contoh? Bisa ya, karena mereka meminta maaf lalu dimaafkan. Kemudian si Dedi juga mau mengganti pensilnya Benny dengan yang baru ya. Mereka tidak berantem ya, tapi mereka memaafkan. Nah, dari situ sikap yang bisa kita contoh ya. Itu untuk muatan bahasa Indonesia. Lalu yang di bawahnya itu ada muatan matematika anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang alat ukur panjang baku ya, alat untuk mengukur. Kita lihat di sana ada penggaris dan sikat gigi ya. Coba kita perhatikan, kita akan mengamati ya penggaris dan sikat gigi. Bagaimana ya cara mengukurnya? Kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, selain dengan melihat secara langsung, kita dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur panjang. Sebelumnya, kita sudah mempelajari alat ukur panjang tidak baku ya. Alat ukur panjang tidak baku itu seperti apa anak-anak? Seperti jengkal, langkah, dan depa ya. Jadi, misalnya kita mengukur buku dengan jengkal tangan kita ya. Dengan satuan tidak baku, hasil pengukuran panjang benda dapat berbeda-beda. Karena apa? Panjang jengkal ibu mungkin dengan panjang jengkal kalian tuh berbeda ya anak-anak ya. Nah, itu yang namanya tidak baku, berarti tidak pasti ya. Dengan alat ukur panjang baku, nah hasil pengukuran akan sama walaupun orangnya berbeda. Nah, kalau alat yang tidak baku pakai jengkal tadi pasti hasilnya akan berbeda-beda ya. Ada yang panjang, ada yang pendek ya. Karena tangan kita pun berbeda. Tangan ibu dengan tangan kalian kan berbeda panjangnya. Nah, kalau menggunakan alat ukur yang baku atau yang tidak berubah, nah ini tidak akan merubah ya. Walaupun ibu mengukurnya, kalian mengukurnya dengan penggaris, hasilnya tetap sama ya. Kita lihat tuh gambarnya anak-anak. Panjang pensil diukur dengan penggaris. Satuan panjangnya itu cm. Cm itu adalah sentimeter ya. Cm itu adalah sentimeter. Jadi kalau kalian punya penggaris itu kalian bisa lihat di sana ada angka-angka. Kemudian ada tulisannya cm di ujungnya itu berarti kepanjangannya adalah sentimeter. Itu untuk satuan panjang ya dengan penggaris. Lalu sebelahnya panjang bahan diukur dengan meteran pita ya. Satuan panjangnya bisa cm dan m. M itu adalah meter ya. Cm tadi sentimeter, m itu adalah meter. Lalu panjang tanah diukur dengan meteran gulung. Meteran gulung ya. Gulung besar ya. Satuan panjangnya biasanya m. Meter namanya. Bukan cm ya, tapi m, meter. Nah, ini udah ada 3 macam alat ukur ya. Alat ukur baku ya, yaitu penggaris. Lalu ada meteran pita. Itu digunakan untuk mengukur kain ya, baju. Lalu pokoknya kain ya, taplak meja itu menggunakan meteran pita. Jadi ada kegunaannya masing-masing. Lalu meteran gulung besar atau meteran roll besar bisa ya. Itu biasanya untuk mengukur tanah, lapangan ya, atau halaman rumah kita keliling. Nah, itu menggunakan
meteran gulung besar atau meteran roll besar ya anak-anak ya. Jadi ada 3 macam alat ukur itu dengan kegunaan masing-masing. Pensil, lalu meteran pita, lalu meteran gulung besar ya. Nah sekarang bagaimana cara mengukurnya? Kita lihat di situ ada pensil dan penggaris ya. Letakkan titik 0, jadi harus dimulai dari angka 0 anak-anak, jangan dari angka 1 ya, dari angka 0. Letakkan dari angka 0, lihat ujungnya ya harus lurus di angka 0. Lalu sudah itu kalian baca angka terakhir di penggaris itu dia lurusnya kemana, dilihat ya. Jadi dari angka 0 lalu yang paling runcing itu dia berhenti di titik mana, itu adalah di titik 17 ya. Berarti panjang pensil itu adalah 17 cm. Masih ingat cm tadi apa? Sentimeter. Jadi panjang pensil yaitu 17 cm ya. Ingat belakangnya itu harus dimulai dari angka 0, jangan angka 1 ya anak-anak, dari angka 0 penggaris kalian. Nanti ketika kita sudah tatap muka kita akan praktekkan ya di sekolah bersama-sama, atau di rumah kalian bisa yang punya penggaris bisa langsung dipraktekkan bersama orang tua di rumah boleh ya. Nah ini anak-anak kita akan coba belajar membahas bersama ya cara mengukur ya. Dengan penggaris di situ sudah ada gambar tali, lalu pena dan sikat gigi ya. Tentukan panjang benda-benda berikut. Kita lihat yang A, talinya itu dimulai dari 0 lalu diberhenti di titik mana anak-anak? Berapa cm itu? Kalian bisa lihat ya, 16 ya, 16 cm ya talinya. Lalu untuk yang pena yang B, coba kita lihat berapa panjangnya, dia berhenti di mana? 10 ya, 10 cm ya, lihat itu anak-anak. Lalu yang C, sikat gigi, itu berada di titik ke 12 ya, 12 cm. Nah dari situ kita sudah bisa mengukur ya, cara mengukur benda-benda menggunakan penggaris ya. Kita lihat di situ anak-anak, coba kalian lihat dan kalian boleh bertanya jawab dengan orang tua. Yang A tadi berapa sentimeter, lalu yang B berapa, yang C berapa ya. Dimulai dari 0 lalu dia berakhir di mana. Nah untuk muatan pelajaran selanjutnya yaitu muatan SPDP ya di halaman 7, membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol ya. Coba kita perhatikan anak-anak. Saat kita bernyanyi, bunyi yang dikeluarkan berbeda-beda. Ada bunyi panjang, ada bunyi yang pendek. Ada bunyi yang panjang dan pendek ya. Bunyi yang panjang dinyanyikan lebih lama dan daripada bunyi yang pendek. Kita dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Panjang pendek bunyi disebut pola irama ya. Pola irama dapat dihitung berdasarkan ketukan ya. Lagu anak menggunakan pola irama yang diulang atau sama. Contoh pola irama 2, artinya setiap birama dalam lagu terdapat 2 hitungan atau ketukan ya. Perhatikan lagu birama 2 berikut. Di sana ada lagu Paku Gelang ya, ciptaan Ibu Sud. Itu ada tekanan di sebelah kiri paling atas tuh 2, terus ada garing 4, garis miring 4. Berarti ketukannya 2 ya. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Itu berarti ketukannya 2-2 ya anak-anak ya. Boleh pakai tepuk tangan seperti yang sudah kita contohkan kemarin ya anak-anak ya. Nah, 2 kali begitu ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang siap, yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara.
yaitu 2 ketukan ya anak-anak ya. 1 2 1 2 1 2. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Jadi lagunya ini ketukannya menggunakan 2 ketukan. Jadi lebih cepat ya anak-anak lagunya. Kita perhatikan di halaman 8 yang selanjutnya anak-anak. Nah, di sana ada lagu Paman Datang ya. Coba kita akan berlatih menyanyikan lagu ini, lalu berilah simbol. Untuk tanda titik itu berarti nadanya pendek ya. Untuk yang ada garis panjang itu berarti nadanya panjang ya. Coba kita belajar bersama-sama. Mungkin anak-anak ada yang sudah tahu lagu ini ya. Kemarin paman datang, ini juga 2 ketukan ya. Pamanku dari desa 1 2 1 2. Dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Nah, kita bisa menentukan anak-anak mana yang bunyi pendek atau bunyi panjang. Kemarin, nah itu adalah bunyi dengan nada pendek ya. Kemarin, kemarin. Lalu pa, nah itu pa itu ada nada, di situ sudah ada garis, nah itu berarti menandakan bunyinya panjang. Kemarin pa manda. Manda itu ketukannya atau bunyinya pendek, lalu tang baru panjang ya. Kemarin paman datang, pamanku nah itu panjang lagi ya, dari desa. Bisa ya anak-anak ya membedakan ya, itu sudah ada tanda-tandanya. Jadi yang tidak diberi garis panjang berarti itu adalah bunyi pendek ya. Kita lanjutkan anak-anak untuk muatan PPKN di bawahnya, pembelajaran 2. Pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Nah, apa contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di rumah? Ingat anak-anak, apa bunyi sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa ya. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Coba sudah kita sebutkan ya tadi ya, bunyi sila pertama Pancasila. Nah, kita lihat anak-anak, masih ingat? Simbol atau lambang sila pertama Pancasila adalah gambar apa anak-anak itu? Bintang ya. Sila pertama mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa contoh sikap di rumah ya yang mengajarkan kita selalu mengingat Tuhan? Yang pertama, bersikap jujur ya. Di rumah tidak boleh bohong dengan adik, kakak, orang tua ya. Kita harus bersikap jujur. Beribadah sesuai agama yang dianut ya. Beribadah misalnya berdoa, sebelum tidur kita berdoa, mau makan kita berdoa, sebelum bepergian kita berdoa. Nah, itu juga contoh sila pertama. Menghormati dan menaati kedua orang tua ya. Kalian harus taat ya kepada kedua orang tua, tidak boleh bantah, tidak boleh melawan. Lalu selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, kita harus menjaga apapun yang kita miliki. Misalnya kita punya barang-barang mainan atau apapun, kita harus jaga. Kita harus bersyukur. Nah, itu juga contoh sila pertama Pancasila. Nah, coba kita kerjakan anak-anak bersama-sama di bawah itu. Kalian tinggal menuliskan S itu berarti sesuai, TS berarti tidak sesuai. Coba nomor 1, sebelum berangkat sekolah Lani selalu berpamitan dengan mencium tangan kedua orang tuanya. Sesuai atau tidak menurut sila pertama Pancasila? Sesuai ya. Alasannya? Alasannya adalah karena dia menghormati dan menaati kedua orang tua ya. Itu dia contoh hormatnya kepada orang tua ya, harus berpamitan, lalu mencium tangan orang tua ya. Alasannya dia adalah sesuai. Lalu yang kedua, keluarga Tony akan pergi berlibur. Sebelum berangkat, Tony dan keluarganya berdoa agar selamat sampai tujuan. Sesuai atau tidak sesuai anak-anak?
Sesuai ya. Alasannya dia apa? Selalu bersyukur atas apa yang kita miliki atau beribadah sesuai agama yang dianut ya. Mereka berdoa dulu sebelum berpergian ya. Beribadah sesuai agama yang dianut. Lalu yang ketiga, Made sedang menonton televisi. Ibu ingin beribadah. Made mengecilkan suara televisi agar tidak mengganggu ibu. Sesuai tidak anak-anak? Sesuai juga ya. Alasannya menghormati juga orang tua. Nah, coba kalian bisa tanya jawab kepada orang tua di rumah atau abang atau siapa yang membimbing kalian belajar. Apalagi contoh lain yang ada di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila ya. Selanjutnya anak-anak, untuk tugas kita hari ini, anak-anak silakan membaca halaman 10 ini ya. Boleh di stop dulu video ibu, kalian baca sebentar, lalu kalian jawab pertanyaan A, B, C yang ayo berlatih itu ya. Dan kerjakan di buku tulis. Kerjakan di buku tulis kalian ya. Tidak usah difotokan hasilnya. Nanti ketika tatap muka kalian kumpulkan di sekolah ya. Kalian kerjakan A, B, C itu halaman 10. Kerjakan di buku tulis. Lalu saat tatap muka minggu depan kalian bawa ya. Jadi hasilnya tidak difotokan. Demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak boleh mengerti, memahami ya, dan silakan dikerjakan hari ini, tidak boleh ditunda supaya tugasnya tidak menumpuk ya anak-anak ya. Tetap semangat di dalam belajar di rumah. Sampai ketemu nanti waktu tatap muka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.